Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Selamat pagi pendengar setia, kembali lagi di kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar aku dengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrir, silakan masuk. Oh iya, maaf rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Tak, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukan soal kemerdekaan kita sudah serahkan kepada PPKI, tapi menurut saya lebih baik kemerdekaan itu dilakukan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Mas Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang, jadi jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia ini adalah buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan nama bangsa Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita bicarakan terlebih dahulu dengan Bung Karno? Ide yang bagus. Mari berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatta, Syahrir, silakan masuk. Terima kasih, Bung. Duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Jadi begini Bung, ada berita yang ingin Syahrir sampaikan. Apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal apabila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Saya Rekri, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta, kemudian membawa mereka ke Rengas. Saudara-saudara, apa yang telah kita ketahui, Bung telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Iya, kita bawa mereka berdua dan bunuh mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudan Basubeno untuk hal ini dan kita akan tempatkan di rumah Jauh Isong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04 bagaimana? Setuju. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku dan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Nimas, para pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok bersama Hatta. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Kalau kalian aku membawaku, maka kalian juga harus membawa mereka. Kalau Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus berangkat sekarang. Baiklah, saya siap-siap dulu. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno.
Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah dari sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Abang mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar Hatta. Sukarni, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin memerdekakan hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila mereka di atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Itu bisa dijajah lagi Bung. Ada apa salah? Mengapa kau tergesa-gesa seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemani keluar. Karena bisakah aku menemui Sukarno dan Muhammad Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Karena rapat PPKI telah batal. Mereka tidak ada, jadi kami ingin menjemputnya. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah setuju untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya untuk pergi menemuinya terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI telah batal. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya. Iya benar, Bu. Bukankah saya sedang menyampaikan kepada Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Sukarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.45. Baik, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak, menurut saya Bung Hatta dan Bung Karno saja yang mendatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bang. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan umat Islam sholat dalam sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau kita laksanakan di hari Jumat lagi pada tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10.00 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan jamnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung, naskahnya sudah jadi. Baik. Dia, tolong perbanyak dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Para saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan tanah air kita, bahkan telah berakhir 100 tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya dan ada turunnya.
tapi jiwa kita akan menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti. Maka dari itu, dengarlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, memiliki kepemimpinan baru. Iya Bung, mereka membawa ke sini kemari. Oh kan ke sini kemari. Ada apa saling mengapa kau tergesa Biar Soekarno. Woi kacung, cung, asik cung. Setuju. Lalu siapa? 17 kali sudah. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakan? Action. Ngomong, Gil. Iya, Berisik. Habis bisa sih gue baru pergi. 1 tahun gue turun-turunin, tidak kelihatan. Proklamasi. Selamanya.